Pidato juga begitu. Pidato senat, pidato pengukuhan, pidato, dan pidato banyak sekali. Ceramah juga banyak sekali macamnya. Padahal tujuannya adalah sama, menyampaikan ide, gagasan kita kepada orang yang ada di depan kita. Menyampaikan ide, gagasan kita kepada orang lain. Nah, itu dari sisi berbicara. Entah itu ingin mengajak, entah itu menyampaikan visi misi, apapun yang kita sampaikan itulah tujuannya adalah untuk menyampaikan ide gagasan kita. Tentunya sama dengan dakwah. Ya, dakwah itu dalam satu sisi, satu perspektif, itu adalah juga dalam rangka untuk menyampaikan visi, misi dari agama kita. Visi kenabian, misi kenabian, visi Al-Quran, misi Al-Quran, visi ilahiyah, yang tentunya tujuan akhirnya adalah, kalau dalam satu ayat disebutkan, wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya akan kembali kepada Allah. Yang diciptakan Allah tentu akan kembali kepada Allah. Nah, tentunya karena hidup di dunia yang diawali dari Adam, bagaimana dia dengan buah kuldinya itu, tentu tidak akan semua bisa kembali kepada Allah sebelum bersih. Kalau dalam bahasa keren kita itu kan, Allah itu menampakkan dirinya dalam wujud dan indrawi, tak terindrawi, dalam dimensi suci. Maka yang bisa rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah itu juga yang suci. Kalau belum suci, pastinya dicuci oleh malaikat. Nah, misi dakwah itu adalah bagaimana mengajak orang untuk senantiasa ke dalam jalan yang lurus, mengajak orang untuk melaksanakan ajaran agama, mengajak orang untuk membersihkan diri kepada Allah. Ini. Oleh karena itu, dakwah ini bukan sekedar ceramah, bukan sekedar pidato, bukan sekedar orasi ilmiah. Dan untuk membentuk masyarakat utama yang diridhoi Allah itu tidak cukup hanya dengan ceramah. Kita bisa melihat zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Nabi ketika awal menerima wahyu itu dalam sampai juga ada perintah untuk dakwah, Nabi menggunakan strategi atau manajemen agar mandat keimanan, mandat keislaman itu bisa sampai kepada umat. Ada yang namanya dakwah secara sembunyi-sembunyi di awal Islam itu. Ya. Ada dakwah diperintahkan Allah untuk dakwah secara terbuka. Sampai kemudian hijrah. Menata Yasrib untuk menjadi Madinah. Baru setelah itu ada satu peristiwa besar yang disebut sebagai Fathul Makkah. Didahului banyak kisah, banyak cerita, banyak pertempuran. Itu manajemen bagaimana kemudian Islam bisa sampai kepada umat. Wah, itu kan zaman Nabi, kata kita itu. Nah, setelah Nabi, para sahabat sampai kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang ada satu peristiwa yang saya kira luar biasa, yang Islam itu bisa sampai ke Spanyol. Ya. Keturunan Bani Umayyah, ada kakak beradik ini, umurnya baru 16 tahun kakak beradik. Ketika keluarganya dihabisi semua oleh Bani Abbasiyah, ya, dia melarikan diri, dikejar oleh tentara Abbasiyah. Sampai sebuah sungai yang sangat deras, luas. Masuklah dua kakak beradik ini. Tapi kakaknya ketika diminta untuk kembali oleh orang Abbasiyah, kamu saya lindungi, kamu tidak akan saya bunuh. Kakaknya ini kembali. Ya. Begitu sampai di tepi,
tebas lehernya, des. Game over di hadapan adiknya ini. Adiknya terus menyeberang, kemudian melintasi gurun, melintasi sampai ke Spanyol. Di sana merintis kekuatan, di sana menghimpun kekuatan, sampai kemudian menaklukkan Spanyol. Bahkan peradabannya itu sampai sekarang masih bisa kita jumpai, di mana saat itu bisa menaklukkan sampai ke Toledo, ke Cordoba, ke Andalusia. Itu luar biasa, bahkan sampai ke Barcelona. Nah, ini penggemar-penggemar Barcelona seperti saya itu, maka sering orang Katalan ini ingin merdeka. Bahkan orang yang Andalusia, kalau kita mengenal sepak bola dari Sevilla, di Andalusia itu, masih banyak sepak bola pemainnya yang Muslim, dari Spanyol itu. Bahkan Prancis juga masih banyak yang Muslim. Karena itu bekat dari kegigihan anak muda yang dalam usia 27 sudah menjadi jenderal, sudah menjadi kepala negara, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah ini sangat luar biasa. Pakai manajemen, pakai strategi. Bagaimana membentuk masyarakat Andalusia, Spanyol, Toledo sampai Cordoba, itu menjadi dinasti Umayyah yang jaya kembali. Ya, tak jauh ya, masih jauh juga dari itu. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sukses berdakwah dengan Muhammadiyah ini. Sampai sekarang Muhammadiyah ada. Ini tentunya tidak sekedar Kiai Haji Ahmad Dahlan ceramah, tidak sekedar Kiai Haji Ahmad Dahlan pidato apa, tapi punya strategi dan cara agar masyarakat bisa menerima Muhammadiyah, agar masyarakat bisa melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Tentunya ini memerlukan manajemen atau strategi dakwah. Kalau juga yang saya contohkan ya, kemarin di waktu saya di Bangladesh ya, Bangladesh itu bagian Lamongan Deso, di tempat mertua itu di Singkul itu kira-kira 5 kilo dari jalan raya. Masyarakatnya ada 3 RT di situ, tidak ada pegawai negerinya, tapi di desa itu 100% Muhammadiyah. Punya masjid yang besar, punya TK yang luar biasa. Padahal jauh dari kata kemajuan itu. Tetapi keberhasilan dakwah pedesaan itu yang sangat luar biasa. Bagaimana tokoh-tokoh lokal itu bisa membentuk masyarakat di desa Muhammadiyah. Di Lamongan banyak, ada di Godok, ada di Solokuro, ya, ada di banyak tempat basis-basis Muhammadiyah di sana 100% warganya Muhammadiyah. Nah inilah dakwah yang akan kita materi manajemen dakwah yang akan kita kerjakan. Jadi nanti mungkin pengantar dakwah hanya sedikit saja pengantar dakwah, tapi lebih jauh dari itu nanti kita akan belajar pada orang-orang hebat bagaimana dakwah itu bisa betul-betul tercapai sesuai dengan visi dan misi kita. Nah, tentunya ada strateginya. Bagaimana kok desa kok iso 100% orangnya Muhammadiyah. Nah, atau di Sragen juga ada, tapi belum 100%. Di Sragen ada namanya Desa Pilangbango di sana. Masaran di Sepat sana. Itu kalau duhur asar, masyarakat begitu mendengar azan meninggalkan seluruh aktivitasnya menuju ke masjid semuanya untuk sholat. Dan ini tidak semua masyarakat bisa begitu. Ini tentunya ada tokoh yang memang betul-betul menggerakkan, yang bisa diterima oleh umat. Tentunya juga mereka punya strategi dalam berdakwah. Nah, strategi dakwah inilah ya, yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita menjadi alumni Universitas Muhammadiyah
itu juga menjadi mahasiswa yang ahli mengelola masjid, ahli berdakwah. Kadang-kadang banyak tuh alumni kita yang pinternya di meja saja, nilainya A semuanya. Jadi diminta dakwah di masyarakat tidak bisa. Jangankan minta dakwah, disuruh khotib aja banyak yang tidak berani. Nah inilah. Ini yang akan coba nanti materi manajemen dakwah ini nanti akan kita sampaikan sehingga titik akhirnya adik-adikku sekalian akan menjadi para dai yang handal. Jadi ustadz, jadi ustazah yang handal. Yang bisa mengajak masyarakat, bisa mengajak umat untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira garis besarnya semacam itu adik-adik sekalian. Jadi nanti kita tidak akan banyak berteori pada konsep dakwah, tapi lebih praktis adalah manajemen bagaimana kita berdakwah, bagaimana mengamalkan ilmu kita yang kita dapat di UMS, kita implementasikan di masyarakat, sehingga kita nanti untuk bersama-sama Muhammadiyah dakwah di masyarakat dengan baik. Ya, saya kira ini pengantar saya. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ustaz. Sorry, gangguan teknis. Masih bisa mendengar? Masih, Pak. Sorry ya, gangguan teknis. Jadi orientasi kita nanti lebih pada bagaimana ilmu praktis untuk berdakwah, ya, atau strategi atau manajemen praktis bagaimana kita membentuk masyarakat. Ya, sehingga tentunya kita akan berbeda, mahasiswa kita akan berbeda dengan fakultas lainnya atau kampus yang lainnya. Ini saya harapkan nanti ya, untuk kuliah kita nanti mohon ya, tetap semangat, tetap aktif, sehingga walaupun secara teori nanti akan tetap saya kirim lewat psikologi untuk teori-teorinya. Nanti ketika Zoom, nanti ada lebih pada orientasi praktis. Kemudian nanti akan beberapa kali akan kita temukan dengan tokoh-tokoh dai kampung atau dai Muhammadiyah perdesaan, ya, sehingga kita bisa belajar bagaimana orang-orang sederhana yang bisa menggerakkan masyarakat. Ya ini nanti akan kita coba lakukan. Ada di Sragen ada namanya Mas Narto dari Ngundukan itu tepi sana, tapi dia bisa menggerakkan masyarakat. Nah, ini nanti akan kita kerjakan selama 1 semester ini. Ya. Pokoknya nanti teori-teori selesai, bisa semuanya. Jadi prakteknya ini yang akan saya lebih tekankan. Ya. Jangan lupa nanti untuk absen, ya, sudah kita sediakan Google Form-nya, nanti bisa diisi. Ya, saya kira semacam itu. Arah dari teori kita akan kita mulai pada pekan depan
Oleh karena itu tetap semangat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang rollingan dari kelas lain? Assalamualaikum Nggak ada Pak, ya? mau tanya. Ya, Saya mau tanya silakan. Pak. Untuk kuliahnya jika ikut ke kelas lain gimana Pak? Ini tadi tabrakan jamnya Pak. Tidak apa-apa. Jadi tadi juga kelas A, ada yang gabung ke kelas B. Kelas C gabung kelas B, ada yang gabung kelas I, tidak apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa, yang penting absennya nanti di belakang nama dikasih kurung kelasnya. Misalnya dari kelas apa ini, kelas A, gabung di kelas B, nanti nama jenengan dikasih kurung kelas asalnya, gitu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Tadi ada beberapa, tidak apa-apa. Yang penting mengikuti terus untuk perkuliahan kita. Yang lainnya, silakan. Pak, setiap Zoom-nya itu setiap hari Jumat ini ya Pak ya? Iya, Iya Pak. sesuai dengan jadwal ya. Ya, tentunya nanti tidak setiap Jumat, nanti sekali waktu ya kita kirim materi aja, nanti Zoom terus, nanti pulsane tek. Oh iya Pak, Pak. mau tanya Pak, Ya silakan. untuk manajemen dakwah ini nanti tugasnya individu atau kelompok Pak? Maksudnya tadi kan Bapak jelasin kayak kita nanti gimana caranya terjun ke masyarakat seperti itu kan. Nah itu nanti output dari kita pembelajaran ini tuh nanti gimana Pak? Ini kan karena masih pada di rumah masing-masing ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya karena masih di desa masing-masing, nanti tugasnya saya buat yang tidak memberatkan, yang penting nanti tugas di masyarakat lah. Saya sama dengan manajemen masjid kemarin juga di tempat masing-masing, maka di absen saya minta tadi nanti diisi kabupaten asalnya, sehingga saya bisa membuat peta dakwah, peta atau teman adik-adik sekalian, sehingga nanti tugasnya bisa kita buat yang tidak memberatkan tentunya. Itu individu biasanya Mbak. Kemarin Siap, juga Pak. manajemen masjid juga individu. Karena kalau kelompok kan susah. Oke. Solo aman, Semarang susah, apalagi dengan yang luar Jawa. Itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu. Yang lainnya silakan. Cukup? Oh ya, untuk tambahannya ya. Nanti untuk Zoom berikutnya, ya ini sudah mau selesai baru masuk. Ya. Nanti untuk kita usahakan Zoom tidak terlalu lama. Ya. Penting target materi hari pekan ini bisa saya sampaikan garis besarnya. Nanti secara teori nanti akan bisa dibaca. Ya, tapi ketika kita Zoom misalkan mulai jam 8.45 ya segera masuk, nanti segera kita mulai sehingga segera bisa kita akhiri. Untuk kedepannya begitu ya semuanya ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Pak mau bertanya Pak. Iya Pak. Pak Ya. mau bertanya sekali lagi. Ya, monggo. Mau usul aja ya Pak ya. Mau Ya. usul kan ini kan saya sambil kerja. Nah kalau Ya. mengabari Zoom itu kalau 2 hari sebelumnya gitu bisa nggak Pak? Oh Maksudnya iya, kan biar bisa persiapan gitu loh Pak. Ya, insya Allah nanti untuk kedepannya ya minimal ya H-1 kan. Tapi rata-rata pas jam pelajaran sesuai jadwalnya inilah ya. Iya Nanti Pak. kan kita sampaikan sebelumnya. Nah, Iya. kemarin karena libur pas ada acara di pondok pesantren di Jimsa, sehingga pas ada Darul Arkom Madya ini sehingga saya tidak sempat untuk membuat undangannya. Saya kira gitu ya semuanya ya. Iya Pak. Iya Pak, Oke, siap. terima kasih. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, absennya diisi ya. Ini sudah saya kirim Google Form-nya ya. Iya Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.